di bulan di bulan-bulan di bulan Arab. Jadi otomatis puasa paling afdal adalah puasa Ramadan, kemudian puasa selanjutnya adalah fil ashhuril hurum, di dalam fil ashhuril hurum, yaitu apa? Di bulan-bulan Arab. Jadi amalan-amalan soleh yang ada di dalam bulan tersebut adalah banyak. Yang pertama adalah puasa. Hendaknya kita menjalankan puasa ini, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya ini tadi untuk berpuasa. Maka kalau kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berpuasa, nanti di situ nanti ada puasanya yang di situ dikatakan pada tanggal 9, puasa tanggal 9 yaitu pada hari Arafah, itu mengampuni dosa 2 tahun. Ahtasibu anallah an yukaffir as-sanah allati qablaha wa sanah allati ba'daha. Puasa ini bisa menghapuskan berapa? Bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Jadi berbanyak di dalam Imam kata Imam Bukhari, karena Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil 'ashr yukabbiran wa yukabbirun nas bi takbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah keluar ke pasar takbir, Allahu Akbar, takbir aja. Takbir, bukan id ya, bukan takbirnya, cuma takbir aja, menjalankan hadisnya Rasulullah SAW. Fa'afiru bihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak la ilaha illallah, takbirnya Allahu Akbar dan alhamdulillah. Jadi kita disunahkan ya, dan disuruh untuk memperbanyak apa? Memperbanyak daripada takbir. Termasuk ini tadi adalah apa? Amalan yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka di dalam hal yang seperti ini tidak ada yang melebihi daripada iraqatul jima', yaitu kalau saat melebihi daripada kita menyembelih kurban. Selain daripada ini, amalan-amalan soleh yang ada di dalam Ashrul Awakhir ini tadi sangat banyak. Cukup kita akan nanti mengalami satu hari yang lebih afdal dari 1 tahun. Dalam 1 tahun hari terbaik itu hari apa? Tanggal 9 Yaumul Arafah. Itu adalah hari khairu ayyamin. Ada orang mungkin ketika Ramadan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, dia bisa dapatkan pada hari Arafah. Diisi dengan takbir, diisi dengan tahmid, diisi dengan baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Jadi karena itu annahu qala la tusbihu surujakum layalil 'ashr inayatan 'anil qira'ah was shiyam. Diriwayatkan dari sebagian sahabat sampai mengatakan, jangan kamu matikan lampumu kalau malam-malam Dzulhijjah. Apa maksudnya? Bangunlah kamu baca Quran, sholat malam, aktifkan. La tufi'u surujakum layalil 'ashr. Jangan engkau padamkan dan katanya Imam Ibnu Hajar, dia mengatakan waladhi yadhhar anna syafaq bi ikhtiyari asl Dzulhijjah lima tadi. Kenapa kok asal Dzulhijjah itu tadi dikatakan ibadah adalah yang paling afdal di antara bulan Haram di bulan-bulan Haram yang lainnya? Karena terkumpul semua arkanul Islam, rukun-rukun Islam semuanya terkumpul di dalam bulan apa? Dzulhijjah. Sholat ya ada, puasa ada, sedekah ya ada, ya kan? Meskipun bukan zakat. Haji juga termasuk ada di dalamnya. Makanya semua ibadah-ibadah itu ada di dalam bulan tersebut, maka dikatakan Dzulhijjah ini adalah yang paling afdal. Nah, kalau kata sebagian ulama ditanya mana yang lebih afdal, 10 hari terakhir bulan Ramadan apa 10 hari pertama
Dzulhijjah. Kalau kita katakan apa? Ya, Ramadan. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan enggak, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 lebih afdal daripada apa? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita katakan, jangan sampai kita menghilangkan daripada fadilah hari-hari ini, apalagi dibuang waktunya. Jadi kalau menyu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal. Yang penting dalam ibadah itu adalah takdim syi'arillah, mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tanggal 9 mulai hari subuh sampai tanggal 13 sebelum maghrib sampai disunahkan untuk apa? Takdim. Tapi seperti hari raya. Kalau yang hari-hari biasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ya kalau hari-hari biasa misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu baca biasa, enggak usah pakai keras-keras, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, baca biasa aja. Tapi kalau tanggal 9 Dzulhijjah itu di hari Arafah sudah disunahkan untuk habis sholat subuh, disunahkan untuk sudah disunahkan untuk apa? Dari tanggal 9 Dzulhijjah pagi sampai kapan? Sebelum maghrib tanggal 13. Jadi berapa? 5, 9, 10, 11, 12, 13, ya, seperti itu. Nah, makanya selain daripada itu, gunakan kesempatan kita ini untuk memperbanyak. Pokoknya di dalam hari-hari yang mulia ini yang paling penting jangan berdosa. Jangan tidak ada amalan yang paling afdal itu melebihi daripada menghindari. Jangan punya hutang, jangan berdosa. Ada orang misalkan ibadah sunnahnya banyak, bagus apa enggak? Bagus. Dosanya tetap jalan. Ya sunnahnya ini cuma untuk mengurangi dosa kita. Bukan nilai plus. Tapi kalau seandainya dia sudah menggunakan dirinya sebagai orang Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga dirinya daripada amalan-amalan yang tidak baik, maka dia adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu lakukanlah puasa bil ashril awal di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini, ya. Nanti itu ada bacaan. Nah juga ada namanya bacaan istighfar. Al-Imam Abdullah bin Abi Haddad, dia ada amaliyah istighfar yang ini biasanya dianjurkan untuk dibaca setiap hari di bulan Asyurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, setiap hari ba'dal asar sampai baca istighfar ini 7 kali. Ini termasuk namanya siapa? Al-Imam Abdullah bin Abi Haddad. Beliau mengatakan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Saya minta ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan kecuali Engkau yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan saya bertobat kepadamu. Saya taubatnya seorang hamba yang zalim. Taubat abdin zalimin, taubatnya seorang hamba yang zalim, la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an, yang mana dia tidak memiliki kuasa apapun pada dirinya, enggak bisa mendatangkan mudarat, enggak bisa ngasih manfaat, wala mauta wala hayata wala nusura, enggak bisa ngasih kehidupan, enggak bisa mematikan diri sendiri, enggak punya kuasa untuk kematian, apalagi sampai membangkitkan diri sendiri. Siapa yang bisa semuanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan artinya istighfarnya kepadamu ini adalah saya pasrah kepadamu, akan
7 kali, hanya khusus pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dan Rajab. Artinya selama Asyurul Hurum dari awal sampai akhir setiap asar baca 7 kali istighfar tadi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, taubata 'abdin dhalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. 7 kali saja. Ini termasuk istighfar yang dibaca oleh siapa? Al-Habib Abdullah bin Abdul. 7 kali pada asar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata 'abdin dhalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala hayat wala mautan wala hayatan wala nusyur. Ini 7 kali saja. Yang biro 7. Dari setiap bulan Muharram, setiap Asyurul Hurum, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, asar. Pada sholat asar baca ini kembali selama Asyurul Hurum, dari awal Dzulqa'dah sampai akhir Muharram. Nanti bulan Rajab dari awal sampai akhir. Pada asar baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, taubata 'abdin dhalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayata wala nusyura. Enggak ingat ya. Ya kok eno catatane nanti dikirim di fotokopi dan insyaallah hari Jumat ini sudah jadi. Ya, nanti kita buatkan kirim nanti ke Jabar, jadi diadu di Bosor lagi. Ya, tiap hari bakal asar 7 kali. Tak banyak, bakal asar. Kalau kita sisinya bersolat asar misalkan baca 7 kali selama dulu. Ya. Manfaatnya pasrah. Ini istighfar yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan amalan soleh. Jadi istighfar yang betul kosong-kosong. Yang jelas istighfar itu kalau kita baca, mau rezeki gampang, mau apa saja kan. Pokoknya di dalam Asyurul Hurum ini yang paling penting adalah apa? La taksi rabbak, jangan maksiat. Maksiat dilipat gandakan, ketaatan juga dilipat gandakan. Ya, maksiat dilipat gandakan, taat juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada juga nanti bacaan-bacaannya 10 hari pertama dan ilaha illallah dan seterusnya. Itu nanti akan dibagikan. Nah, itu nanti bisa dibahas untuk memperkuat iman kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Usahakan untuk bisa kurban. Jangan kurban perasaan. Punya hati, punya duit, gak mau kurban, gak bisa kurban kambing, ayam, gak bisa kurban ayam, bebek. Itu bagi orang yang gak punya duit, ya. Karena ayam berapa? 150.000 disembelih diri, ya. Nah, gak bisa pakai ayam atau sisanya. Jangan, kalau punya duit jangan tidak kurban. Satu rumah yang kurban satu diniatkan pahalanya untuk yang lainnya boleh, seperti yang kita bahas di minggu kemarin. Hajinya ayam gimana? Hajinya ayam gimana? Ayam ini dibagi biasa. Dibagi biasa dimakan, dikasihkan wakil miskin sedikit, sisanya dimakan. Untuk yang sekedar apa? Untuk yang sekedar wajibnya syariat seperti itu. Kemudian kalau di bagian masaknya nggak apa-apa. Di bagian masaknya ya. Dibagikan dalam bentuk masakan boleh, tapi yang paling bagus mentah aja lah. Ya. Karena itu udhiyah ini
kalau dia syaratnya sangat ketat itu tidak gampang ya. Dia ini kenapa tidak gampang? Nah, jadi harus kita ini bisa memahami apa yang ada di dalam untiah. Jadi untiah adalah salah satu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita jalani, bahkan kalau memilih kambingnya itu juga tidak sembarang kambing. Antara orang tujuh orang, 7 urunan beli sapi sama beli 7 kambing, lalu baru beli 7 kambing. Ya, beli berapa? 7 ya, seperti itu. Kenapa? Lebih murah ya. Nah, ma'amila ibnu Adam yawman nahar min amalin, kalau pada tanggal 10 tidak ada yang lebih afdal daripada apa min iroqatin lima, tidak ada yang lebih afdal daripada orang itu menyembelih ya, tidak ada yang lebih afdal daripada menyembelih. Kemudian yang paling penting adalah di dalam binatang yang kita sembelih adalah binatang yang cacat. Kemudian sekarang ada beberapa hal himbauan ya, tidak akan yang penting sudah kita tahu kalau ada orang yang mau kita sembelihkan untuk dirinya harus kita kasih tahu. Saya nyembelih sapi satu, saya niatkan untuk bulan yang masih hidup, itu bulan ini harus kita kasih tahu. Kalau yang sudah mati dia harus apa? Sebelum mati orang itu harus wasiat. Kalau nggak wasiat tak jatuh, tak sah dan tidak jatuh. Artinya nggak jatuh bagi dia, bagi yang diniatkan ini tadi, dan dia tidak mendapatkan pahala dan dia tidak mendapatkan pahala seperti itu. Begitu juga yang paling penting adalah harus siap untuk para panitia. Jadi paling enak orang kalau punya udhiyah itu dia sembelih untuk diri, dia nyembelih sendiri, paling enak. Nyembelih sendiri atau manggil tukangnya dibayar, disembelih sendiri, pakai airnya rumahnya sendiri. Atau kalau tidak taruh di RPH. Paling enak taruh mana RPH? Pernah ada peraturan di luar, oh ini tidak boleh, masjid tidak boleh nyembelih, harus disembelih di mana, di RPH. Masjid itu tugasnya hanya untuk nyebarkan saja, bukan bagi tok, bukan untuk nyembelih. Terus kalau saya ambilkan dari dunia masjid tidak boleh, karena itu milik khusus. Lah masjid miliknya umum. Loh kan nanti kan dagingnya kan nanti untuk umum, bisa? Ya, tidak bisa. Karena uang masjid tidak boleh dibagi. Ya, uang masjid tidak boleh dibagi kecuali untuk yang kemaslahatan masjid. Ongkosnya mahal jagal. Jagal itu ongkosnya mahal. Kalau sapi untuk hitungan usia dari sapi murah. Lebih bagus. Ya, kalau jadi tetap harus kita bayar. Dan kalau panitia masjid kalau memikir untuk potong harus dikasih persyaratan. Sampai yang menyumbang tolong kasih uang, ojo nyerahno kambing tok. Ongkos potongnya sekalian. Lu terus sampai kerjanya apa? Anu kerjanya lagi. Perkara untuk orang yang neteli dan lain sebagainya itu biasa. Boleh, tidak boleh dikasih daripada sebagai bayaran itu tidak boleh dikasih kulitnya atau tidak boleh dikasih daripada dagingnya. Bayar sendiri kalau mau ngasih yang ngantung sendiri. Jadi tidak boleh saya transaksi, kamu saya sewa untuk nyembelih, kan gitu. Tolong ini sembelih tak bayar tapi boleh. Kasih uangnya dulu.
kasih, bukan sebagai hadiah. Nah kalau nanti dia fakir miskin, boleh dia untuk menjual udhiyah. Yang dikasihkan kurban, daging kurban yang dikasihkan kepada orang kaya itu adalah sebagai hadiah dan hanya boleh untuk menikmati saja. Boleh untuk menikmati atau bisa dibagikan kepada orang lain. Dijual tidak boleh. Bungsu dia kambingku kakean, daging di omah kakean, takdur tak boleh. Tidak boleh. Loh kalau itu mau dijual sah apa enggak? Sah. Tapi kasihan yang kurban. Nah, boleh Anda. Dan Anda akan kena dosa. Lalu kambing dewe, dagingku dewe, kok tidak oleh negara? Iya, cuma di kasus ini saja ini tidak boleh juga. Cuma di kasus ini. Loh enggak, dia dikasih sama orang. Bukan dia sendiri. Dia terima dari orang kaya. Sebagai hadiah, tidak boleh kecuali untuk disuguhkan kepada orang lain atau dimakan sendiri, ya, atau sudah. Loh ya, saya kok ada orang, mohon maaf, non muslim, boleh tidak suguhkan kepada non muslim? Bahkan kita yang terima hadiah ini tadi, kita suguhkan kepada non muslim, ya. Sampai tunggu masjid, mewah deh. Iya, kita tidak boleh beda-bedakan. Dia non muslimnya lihat bos, ya. Dan yang wajib untuk diserahkan yang tadi namanya daging. Saya menyebutkan kambing. Dan ini kurban sunnah. Ya, bukan ada. Jadi yang saya akan keluarkan cuma sepotong daging. Jangan gaji, jangan tulang tak berapa, terserah. Minimal pokoknya daging yang pantas untuk dimakan. Seberapa dagingnya sakit, terserah. Sisanya bisa sampai nikmatin semua. Tapi kalau nazar tidak boleh. Wajib semuanya dibayar. Wajib. Wajib semuanya itu kalau seandainya adalah nazar. Apa yang kita keluarkan untuk seorang yang kaya daripada kurban ini bukan tamlik, bukan kita memilihkan kepada dia, tidak. Ini kami namanya hadiah. Ya, jadi kita ngasih makan saja seperti itu. Nah, ini dikasih daging, cuma dagingnya dimasak sendiri. Nah, kalau tamlik artinya pindah ke pemilikan, boleh. Kalau misalnya diberikan kepada pemilik, maka berarti namanya pindah ke pemilikan. Kalau yang namanya pindah ke pemilikan, maka boleh untuk sama si fakir miskin untuk hidup. Boleh, yang fakir miskin boleh. Siapa fakir itu? Orang yang tak punya kerjaan. Siapa yang miskin itu? Yang miskin itu pengeluarannya lebih banyak daripada pendapat. Itu namanya. Maka di saat itu dia boleh untuk menjual itu tadi. Kamu beli duit, telepon tadi, atau saya tidak suka dengan kamu, Anda kan orang seperti dijual sama dia tadi. Boleh nggak? Boleh. Banyak. Jadi dan yang paling lebih daripada itu yang sunnah untuk diambil, justru yang sunnahnya ambillah hatinya saja, sisanya bagikan kepada dia untuk ambil berkahnya. Dari berkahnya kurban ini kita makan daripada apa? Hati, kita ambil daripada
dia tidak menyembelih, ya dia menyaksikan, ikut menyaksikan. Ya, dia menyaksikan penyembelihan kepada orang yang diwakilkannya. Ya, seperti itu. Kemudian udhiyah ini tadi adalah sifatnya kepemilikan. Jadi sesuatu yang sifatnya kepemilikan tidak boleh pakai apapun punyanya mas. Jadi makanya kalau kita punya kotak amal, ini saran saja untuk masing-masing. Sampai tulis saja kotak amal, ya. Kan itu ada kotak amal untuk pembangunan, untuk ini dan sebagainya. Di sini ada kotak amal untuk berbahagia. Ini boleh. Jadi orang yang mengeluarkan tahu, oh ini bukan untuk masjid, cuma lokasinya di masjid. Nah kalau kita misalkan supaya bisa enak, masjid butuh untuk memfasilitasi warga, ya, untuk memfasilitasi warga. Dibikin kotak, ya, dibikin kotak, tulisin aja sumbangan untuk kepentingan kurban, bukan untuk membeli, tapi untuk apa namanya? Apa sih namanya itu? Peralatannya dan sebagainya, apa namanya? Fasilitas untuk perlengkapan nah, sudah jelas orang di situ. Maka nanti orang yang naruh duit seret dan lain sebagainya, ini duitnya boleh digunakan yang sudah ditulis tadi, ya kan? Boleh digunakan apa? Boleh digunakan untuk beli kresek, terpal, pisau, untuk bayar airnya, bukan bayar air. Tidak boleh pakai air di masjid, tidak boleh. Tidak boleh pakai airnya masjid. Loh kan kok dibayar? Kan tidak boleh. Tidak boleh. Pakai airnya masjid tidak boleh. Ya kan? Pakai air wakaf tidak boleh. Dan cuma tidak masalah. Cuma sunnah untuk disaksi. Diwakilkan juga tidak masalah. Kita itu biasanya mewakilkan penyembelihannya. Kita yang punya disunahkan untuk kadang tidak kuat, tidak tega, tidak kuat, tidak bisa lihat darah, tidak bisa lihat. Ada orang itu dia fobia darah dan lain sebagainya. Itu dia tidak ikut menyaksikan. Karena Nabi SAW menyuruh Sayyidatuna Fatimah untuk menyaksikan. Umi bangun. Bangun Sayyidatuna Fatimah habis sholat habis ketika orang habis sholat Id tidur. Umi fasyhadi, bangun saksikan. Ya. Tetesan darah daripada hewan kurban ini sebelum nempel di tanah sudah ditampani malaikat. Bukan untuk perlu darahnya atau dagingnya. Kalau perlu darah dan dagingnya sama kayak persembahan-persembahan yang dilakukan untuk berhala. Tapi Allah yang naluh takwa minkum, yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Takwanya kita, kesetiaannya kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau membeli di area masjid. Pokoknya selama itu adalah wakaf kemasjidan tidak boleh. Yang boleh adalah di area umum. Di area Madura banyak salah. Banyak salah. Jadi ada tanah yang di luar sana sedikit untuk menyembelih yang tidak masuk di dalam area masjid. Artinya tidak masuk di dalam wakafnya masjid. Parkirnya masjid di kampung asal sepakat warganya tidak sampai motori tidak jadi masalah. Ya, bukan maksudnya gitu. Ada kan motori, tapi misalnya sepakat warganya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya. Tapi lebih bagus di ruangan sendiri atau kalau tidak ditaruh di Amerika, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Di mana? Banyak itu di rumah di RBH banyak punya umat Islam sendiri.
diri sendiri, ya, pakai airnya masjid, tak boleh, ya, pakai airnya masjid tidak boleh. Jadi kalau kita seandainya menyembelih kurban di halamannya masjid itu, jangan dengan menggunakan area yang termasuk di dalam wakaf kemasjidan, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh, karena sifatnya itu adalah pribadi. Kalau bukan ya, yang penting boleh, tapi ya jelasnya itu dibersihkan, ya. Nah kalau misalkan tetap, ya, memang gini loh, yundabu ibrozul udhiyah lil musolli, harus ditampakkan, sunnah untuk ditampakkan kepada orang-orang yang lagi sholat, ya. Dan yang demikian ini karena yang bahwa yang bil musolli ini istihbab, nah itu disunnahkan. Wa nahwu bil musalla wa huwa al-jabana, nah tidak jadi masalah, ya. Tapi yang paling penting tidak sampai mengotori daripada apa? Tidak sampai mengotori tidak sampai mengotori masjidnya. Jadi kalau di tanah lapang tidak jadi masalah. Tanah umum gitu ya. Sekolah masalah. Artinya bukan yang untuk dijadikan tempat sholat, bukan area untuk yang dijadikan tempat sholatnya. Ini nanti ini tempat sholatnya nanti jamaah ikut sholat sini, jangan. Tidak boleh, ya, seperti itu. Nah, kemudian selain daripada itu, nah ini tadi airnya. Yang paling penting itu adalah apa? Airnya. Kalau bisa nyewa, tak apa-apa, minta tambahan kok, ya, tak masalah, ya. Minta tambahan itu tidak jadi masalah. Air tangki. Jadi air tangki nyewa, tak masalah. Nanti yang penting harus nanti setelah itu, kalau setelahnya di masjid tadi adalah dibersihkan, ya, dibersihkan. Itu aja juga menurut saya. Dan yang harus kita perhatikan adalah nyembelih berdoa, dihadapkan ke arah kiblat dan dibaca doanya. Dan pisaunya kalau bisa adalah pisau yang tajam, ya. Nah, yang tajam. Oh ya, pisaunya jagal itu ada orang yang nyoba waktu itu, ya, nyoba, jadi kayak gunting di sini. Nggak pakai ditekan gini, cuma ditekan begini, kayak ditekannya itu, ya, kayak gitu. Terus nyetok di Biasa. asal saling tajam. Dan makruh kalau kita mengasah pisau di depannya kan, ketika itu harus disembelih, itu bukan, ya. Ojo disembelih sampai tutup dong, makruh. Sampai nyembelih sambil atau mana, dia nanti giliran kedua, dia tidak tahu yang disembelih, tapi tadi Ujung tadi. efek iya banyak ucul sapi, kalau ucul sama dia medsos ucul gara-gara apa? Kalau di Surabaya itu kadang-kadang orang yang belajar ya, itu jauh. Iya. Daun pisang ya, pisang. Budaya kan gitu. Ya. Terus ya, dan panitia minta boleh mayoran satu nyembelih panitia di mana misalnya boleh ada. Kalau dari kurban, kalau dari kurban, misalkan itu adalah artinya setelah sholat baru kambingnya disembelih, tidak masalah. Lu enggak dibelih saat turun subuh atau mulai kok bunyi, karena apa? Nyati bulu. Kalau ini lebih bagus itu kalau kambing lain, ya. Kambing lain sebelih dari malbaninya
uang sendiri, tapi kalau resep itu dari uangnya masjid tidak boleh. Artinya kalau yang diamalkan, yang diambil dari wakafnya mas, boleh yang pakai apa? Dipakai kotak sendiri, dikasih tahu orangnya untuk beli peralatan ya, peralatan kurban. Atau itu jangan dijadikan, nah kalau dijadikan inventarisnya masjid, tak boleh. Inventarisnya masjid, barangnya masjid mau dipakai untuk orang harus beli saja. Artinya apa, yang menggunakan uang masjid tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa namanya, kepentingan perorangan gitu ya. Allah. Ada pertanyaan? Itu kalau malam boleh potong di malam. Sama. Ya kalau bukan udhiyah boleh. Tapi malam dipotong. Boleh, kalau bukan udhiyah nggak apa-apa. Potong dia nggak apa-apa. Itu kurban yang harus habis sholat. Tapi misalkan maksudnya gini, habis subuh matahari sudah isyraq, dan kiranya habis isyraq itu sudah kira-kira orang sholat 2 rakaat. Misalkan isyraqnya jam berapa? Setengah 6. Habis isyraq itu orang mau sholat Id kira-kira bukan sampai nanti bukan sholat Id, tidak. Kira-kira kalau sholat Id berapa? 5 menit? Katakan 5 menit. Jadi habis isyraq 5 menit atau 10 menit atau 15 menit paling mentok habis isyraq itu sampai 9 langsung, meskipun apa namanya khutbahnya di rumah, ya kan? Ya. Kalau udhiyah potong di masjid. Kalau tidak udhiyah potong di masjid, asal tidak mengotori masjid tidak jadi masalah. Tidak mengotori, buat tidak masalah, boleh. Minta izin sama masjidnya, nanti dibikin untuk orang masjid. Pakai airnya masjid. Oh tidak boleh. Tempat boleh. Tempat tok lapangan yang bukan masuk dalam wakafnya masjid, bukan tempat sholat. Berarti kasusnya mau itu udhiyah, mau itu akikah, mau itu Semua. Airnya masjid tidak boleh. kalau orang bertakad nikah dalam masjid. Akad nikah dalam masjid asal tidak ada percampuran laki dan perempuan. Nah, apa bedanya? Kan sama-sama khusus. Yang satu kan akad nikah. Tempat saja, tidak memakai anunya masjid. Dan itu kan ibadah. Kalau ini kambing sama kalau ini udhiyah sama akikoh itu saya sendiri pribadi, ya kan? Terus nanti kalau sampai motor di masjid dan sebagainya, jadi kan hajatnya saya sebenarnya. Nah, kalau motori oke lah. Misalnya nggak motori kayak pakai airnya masjid, airnya masjid. Nah kalau nikah di dalam masjid tidak jadi masalah, malah sunnah di dalam masjid sunnah. Padahal urusan khusus. Padahal urusan khususnya apa maksudnya? Asal tidak ada percampuran. Ya. Asal tidak ada percampuran. Kayak campuran. Tidak, bukan itu aja. Waktu akad dulu. Nah itu kalau disewakan bisa. Kita juga misalkan masjid ya. Kami menyewakan tempat untuk akad, satu boleh. Di dalam masjid boleh. Atau misalkan ada aula sendiri boleh. Itu bagus ada aula sendiri. Sama catering. Saat catering masjid. Itu tapi kalau akad itu pakai airnya masjid boleh. Airnya masjid tidak jadi masalah. Tidak sama kayak air ini, tidak sama kayak air kurban. Kan misalkan gini, ya kayak gini loh. Air mineralnya masjid kan itu untuk orang yang sholat sebenarnya, untuk jamaah masjid. Cuma dari atur biaya sendiri. Kan masjid cuma dipakai tempatnya tuh. Kalau biasa lah ya, lebih bagus masjid. Nah lebih agak berbeda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nyembelih sendiri korban, ya besoknya